Halo Sobat Anime, di video kali ini Anime akan membahas tentang halaman petunjuk yang ditinggalkan Fujino Omori Sensei berkaitan dengan volume 18. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Berhubung pemberi spoiler dan Machi volume 18 masih belum menuliskan isi cerita lanjutan dari light novel volume 18-nya, dan masih terhenti saat kejadian Ryu yang ingin menuju ke kota Zollingham dan ingin menemui Dewi Astrea. Sebagai penyegar untuk para fans dan Machi, salah seorang fans dan Machi dengan cermat menemukan sebuah halaman yang kemungkinan besar akan menyangkut dengan isi cerita dan Machi volume 18. Dan ternyata halaman ini juga sudah muncul sebelum diterbitkannya light novel volume 18 yang ditulis langsung oleh autor dan Machi yaitu Fujino Omori Sensei. Itu semua diduga merupakan pemberian petunjuk light novel terbaru karena halaman ini dipublikasikan pada tanggal 29 Januari 2021. Dalam tajuk halaman berjudul Sorewa Nante Koto no Nai Toaruhi no Megami no Hitomaku. Hanya berisi 4 halaman. Jika dalam bahasa Indonesia judul halaman tersebut berarti itu bukan apa-apa, adegan di hari tertentu seorang dewi. Ini merupakan cerita khusus yang termasuk dalam kumpulan volume pertama dari cerita pendek yang berasal dari berbagai seri untuk memperingati hari jadi ke-15 G.A. Bunko. Dikisahkan terlihat seorang perempuan berparas cantik duduk di meja tulisnya. Ternyata perempuan itu merupakan seorang dewi yang entah mengapa dia terlihat seperti sedang mengalami kesulitan. Dewi yang berada di dalam cerita merupakan Dewi Astrea. Setelah mengalami kejadian buruk pada saat masa-masa kelam di kota Orario dahulu, yang membuat Dewi Astrea kehilangan hampir semua anggota familianya, hingga dia akhirnya memutuskan meninggalkan kota Orario. Ternyata saat ini, Dewi Astrea telah memiliki anggota familia baru. Dia bernama Cecil. Biarpun kondisinya telah berubah, namun nampaknya Dewi Astrea kini dilanda perasaan senang dan bingung tentang apa yang ingin Dewi Astrea tuliskan di dalam surat. Pena yang dipegangnya dirasa sangat sulit untuk digerakkan karena beratnya perasaan, serta banyak sekali pembicaraan yang ingin disampaikan oleh Dewi Freya. Menyadari banyak hal telah berubah, Dewi Astrea yakin bahwa gadis elf yang dulunya berada di luar jangkauannya juga pasti telah mengalami banyak perubahan. Meskipun Dewi Astrea yakin sang gadis telah berubah dan memilih untuk bergerak untuk maju menghadapi masa depan. Akan tetapi tidak peduli sebanyak apapun pernyataannya, Dewi Astrea tahu sang gadis pasti akan menjawab bahwa dia masih sama seperti sebelumnya. Dewi Astrea sudah membaca semua surat sang gadis yang dituliskan untuknya. Dewi Astrea bahkan membuat catatan tentang semua perubahan yang dialami oleh sang gadis elf tersebut. Maka dari itu, Dewi Astrea merasa senang dengan mengetahui bahwa sang gadis elf berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Merasa ada perasaan yang mengganjal di hatinya, Dewi Astrea yakin bahwa sang gadis elf tidak akan melangkah maju menjadi lebih baik jika sang gadis elf terus terjebak dan merenungkan masa lalunya, yang membuat Dewi Astrea membuat keputusan untuk berterus terang kepada gadis tersebut. Dewi Astrea berharap sang gadis elf dapat melepaskan semua penyesalan dan kesedihan di masa lalunya. Dengan begitu, Dewi Astrea yakin sang gadis elf dapat melanjutkan perjalanan hidupnya. Hingga sampai waktu yang tepat, Dewi Astrea akan tetap menunggu mendengar jawaban dari mulut sang gadis elf sendiri. Sesaat setelah Dewi Astrea telah mengumpulkan tekad dan ingin menulis kata-kata dalam surat balasan untuk gadis elf tersebut, tiba-tiba seorang perempuan mengetuk pintu dan menginterupsi Dewi Astrea yang sedang terfokus pada lembar kertas di hadapannya. Gadis yang mengetuk pintu ternyata adalah anggota Astrea Familia. Dia bernama Cecil. Cecil memberitahukan kepada Dewi Astrea bahwa dia mempunyai 2 laporan. Pada laporan pertama, Cecil meminta maaf karena dia tidak dapat menyelesaikan senjata yang Dewi Astrea minta. Dengan catatan bahwa Cecil mungkin bisa saja menyelesaikan senjata yang diminta oleh Dewi Astrea
jika sesil memiliki cabang dahan berkualitas tinggi yang berasal dari pohon suci di hutan elf. Memotong laporan pertama dari Cecil, Dewi Astrea lalu segera bertanya tentang apa laporan kedua yang dimiliki oleh Cecil. Cecil lalu segera memberitahu Dewi Astrea bahwa sang gadis elf telah datang berkunjung. Mendengar laporan kedua membuat Dewi Astrea merasa sangat terkejut sesaat. Dewi Astrea sangat gembira mendengar berita itu dan berkata bahwa Dewi Astrea akan segera menemui elf itu sendiri. Dewi Astrea yakin ini adalah saat yang tepat untuk segera mendengar jawaban dari gadis elf. Saat Cecil melihat senyum di wajah Dewi Astrea, Cecil lalu mengangguk setuju kepada Dewi pelindungnya, yaitu Dewi Astrea. Menurut Mimin, di halaman ini, Fujino Omori Sensei memberi petunjuk bahwa sang gadis elf yang diyakini adalah Ryu Lion akan diberikan jawaban atas pertanyaannya. Dan juga nampaknya anggota familia Astrea yaitu Cecil akan membuatkan senjata yang sangat kuat. Karena itu, sejalan dengan Ryu Lion yang di volume 18, diceritakan membawa kepingan dahan Alph Lumina, bekas senjatanya yang dihancurkan oleh monster Juggernaut di Danmachi Season 4. Bagaimana menurut kalian Sobat Anime? Apakah kalian merasa halaman ini berkaitan dengan cerita di light novel volume 18? Bila iya, tidak disangka kejadian Ryu Lion yang ingin menemui Dewi Astrea ternyata sudah ditunjukkan sejak tanggal 29 Januari 2021. Yang berarti ini sudah berselang 2 tahun sebelum dirilisnya volume 18. Nah, sekian petunjuk yang ditinggalkan oleh Fujino Omori Sensei tentang Danmachi volume 18. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime dapat nyawer Petualang Anime melalui link Saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka kata sayang. Kalau kata Petualang Anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.